Baik anak-anak, tadi kita sudah sampai nomor 1, kita lanjut sekarang ke nomor 2. Ini. Nah, soal nomor 2. Ya, soalnya adalah sebuah kereta bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Tanya. Ya, kenapa? Pak, ya. aku sudah jawab Pak barusan. Oke, di sini Rafael sudah menjawab. Jadi sebuah kereta api bergerak kecepatannya 54 km per jam. Pertanyaannya berapa nilai K jika ditulis dalam meter per detik? Gitu anak-anak ya. Ini jawab. Caranya banyak ini ya, caranya banyak ini. Oh, ini ada Rafael, ada Elaine yang sudah menjawab. Siapa lagi yang mau menjawab ini? Ya, jadi kan ini kecepatannya adalah 54 km per jam. Artinya apa, Nana? Artinya kecepatan ini juga berarti 54 km per 1 jam. Jadi setiap 1 jam akan menempuh jarak 54 km. Kemudian permintaannya di sini coba dibuat dalam satuan meter per detik. Nah, berarti gimana caranya ya? Kita tinggal apa kan? Tinggal mengkonversikan atau kita tinggal mengubahnya ya. Ada Noval yang sudah menjawab, Ibrahim Noval Zudi. Kemudian ini 54 km menjadi meter anak-anak. Gimana caranya mengubah dari kilometer ke meter? Siapa yang tahu caranya? Kali 1000. Kali 1000 ya, kan tangganya kan kilometer, hektometer, dekameter, meter. Jadi turun 3, kalikan 1000, maka 54 kali 1000 gitu aja. Sekarang kalau dari jam ke detik, caranya gimana? Tinggal Bagi 3600. jam ke detik. Oh, Jam ke detik. kali 3600. Dikali ya, bukan dibagi ya. Dikali berarti 1 dikali 3600. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Boleh screenshot? Boleh. Oke ya, berarti 54 kali 1000 kan 54.000 ya. Dibagi dengan 3600. Nah, gimana cara menyelesaikannya ini? Sederhanakan gimana? Dibagi 100 ya, coret 2 gini ya. Nah, tinggal 540 per 36. Nah, sama-sama bisa bagi berapa itu? Bagi 9 misalkan ya. Menjadi berapa? 60/4. Berapa 60 bagi 4? 15 meter per detik. Ya, yang sudah menjawab adalah Rafael, Elaine, dan Ibrahim. Ya, itu jawabannya yang C ya. Elaine sama Ibrahim, betul. Oke, ada pertanyaan? Pak, nomor 1 Pak. Kenapa nomor 1? Nomor 1, ini nomor 2. Nah, sekarang nomor 3. Nah, ini seorang pembalap sepeda kelas dunia. Wah, ini berarti pembalapnya ini bisa mengayuh dengan kayuannya cepat ya. Dapat mengendari sepedanya dengan rata-rata 90. Oh, ini bukan sepeda pancal, ini sepeda biasa ini, sepeda motor ini ya. 90 km per jam menempuh jarak 200 meter. Pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut? Ini sepeda motor anak-anak, bukan sepeda pancal ini. Ya, gimana berarti caranya? Kalau ini waktu ini berarti notasinya apa ini?
T ya. Nah, bagaimana cara mencari T? Masih ingat tak tadi gimana cara mencari T? S per V. S per V. Nah, S-nya atau jaraknya berapa? 200. Jaraknya 200. Tapi 200. di sini meter ya. Kecepatannya berapa? 90 km per jam. Jadi nggak 90 bisa. km per jam. Nah, Dijadikan kilometer. di sini itu ada yang tidak setara ya. Kalau tidak setara ini tentu saja nanti tidak akan kita bisa hitung. Kenapa? Karena berbeda satuan. Di sini satuannya adalah meter, di sini satuannya adalah kilometer. Mana dulu yang harus kita ubah nih? Misalkan saya ubah kecepatannya, boleh enggak? 200 meter yang dikalikan. Misalkan saya ubah V-nya. V-nya kan 90 km per jam. Mau saya buat menjadi meter per detik. Ya, karena di sini kan detik ya. Boleh? Maka 90 per 1 jam ini kilometer per jam. Jadikan meter. Maka 90 km ke meter kita saya kalikan dengan 1000 ya. Menjadi 90.000, 1 jam adalah 3.600 detik. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, seperti ini. Saya bagi 9 adalah 100, saya bagi 9 adalah 4, maka menjadi 25 meter per detik. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, sehingga di sini 200 ya, meter saya bagi dengan 25. Berapa jawabannya? 200 bagi 5. Jawabannya adalah 8 detik. Ya, gitu aja caranya, gampang ya. Maka jawabannya adalah B. Ya, yang sudah kirim jawaban lain. Nah, jawabannya betul. Ada pertanyaan enggak? Jadi anak-anak di sini nomor 3 kelihatannya gampang ya, tapi di sini satuannya yang tidak sama, maka harus disamakan dulu satuannya. Seperti tadi kalau panjang, yang panjang ubah adalah satuan kecepatan dari 90 km per jam saya jadikan meter per second. Caranya yang tadi itu ya, 90 km saya kalikan dengan 1000 menjadi meter, 1 jamnya saya kalikan dengan 3.600 second. Nah, atau second itu artinya detik. Sehingga menjadi 100/4 yaitu 25. Oke, gampang. Sekarang nomor 4. Jadi ini ada grafiknya ya. Ada grafiknya. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan grafik perpindahan terhadap waktu dari sebuah benda yang tegak lurus. Kalau kita lihat di sini, ini adalah jaraknya, ini adalah satuan waktu. Berarti kalau dia lurus, berarti ini adalah GLB ya. Pernyataan yang tidak benar berkaitan dengan benda tersebut adalah A. Benda bergerak lurus beraturan. Betul apa tidak? Betul ya. Betul. Ini percepatan benda 0. Pasti betul. Kenapa? GLB nggak ada percepatan. Karena GLB tidak ada percepatan. Ya. Nah, tinggal B sama D saja. Di sini kalau kita lihat 24 dan 6. Nah, ternyata ketika waktunya menunjukkan 6 detik atau 6 second. Nanti ini ya perpindahannya atau jaraknya itu adalah 24 meter. Dari sini kita bisa mengetahui apanya, anak-anak? Kecepatan. Maka kecepatannya adalah jarak dibagi waktu. Maka 24 dibagi 6. Jawabannya adalah 4 meter setiap detik. Jadi setiap detik 4 meter ya. Nah, coba kita lihat yang B sekarang. Kalau 2 second berpindah 20 meter. Betul apa tidak? Tidak. Kalau yang D 7 second 28 sudah sesuai?
Sesuai. Ya, kalau 4 second per detik, maka kalau 7 kita kalikan dengan 7, 8 berarti benar. Maka yang salah atau yang menjadi jawaban adalah yang B. Ya, kita lihat siapa yang jawab. Nah, ini Elaine sama Ibrahim sudah jawab. B jawabannya. Oke, ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya. Nah, ini harus bisa membaca grafik. Nah, grafiknya adalah S dan T, terus garis lurus berarti dia GLB. Ini nomor 5 grafik lagi. Tapi di sini ini ingat, ini bukan lagi apa? Bukan lagi jarak dalam bentuk meter, tapi di sini kecepatan. Ya, diingat-ingat kecepatannya. Ya. Ya tadi itu kalau ini kecepatan ini waktu, maka GLB-nya ada di mana, Nana? GLB-nya atau gerak lurus beraturannya ada di ketika dia memiliki kecepatan yang bagaimana? Yang tetap. Nah, berarti di sini ini adalah GLB-nya. Nah, kalau dari 0 ke 20, bagaimana ini kecepatannya? Semakin apa kecepatannya? Kecepatannya semakin naik. Nah, berarti ini apa ini berarti ketika di sini? Yaitu GLBB dipercepat. Nah, berarti kalau yang ini berarti dari 60 ke 80 ini. Berarti namanya apa berarti? Berarti ketika itu mungkin direm ya. Namanya berarti GLBB diperlambat. Nah, berarti kecepatannya awalnya itu seret ya kecepatannya tinggi, lalu setelah mencapai 15 meter per second, nanti dia terus 15 meter per second terus, maka GLB lalu turun lagi GLBB diperlambat. Berarti yang betul yang mana, Nak? Coba yang A, gerakannya tidak pernah GLB. Betul apa salah ini? Pernyataan ini. Salah. Yang B, benda mengalami GLBB dipercepat pada detik ke-60. Nah, Harusnya itu mulai diperlambat. Nah, seharusnya diperlambat karena detik ke-60 kan mulai turun kan ya. C, benda mengalami GLBB diperlambat pada detik ke-80. Betul apa tidak? Detik 80 di sini. Bukan GLBB ya, tapi di sini sudah apa, Nana? Berhenti itu. Sudah 0, sudah berhenti. Kalau berhenti yang tidak ada gerakan, berarti juga salah. Mengalami GLB selama 40 detik, betul apa tidak yang D? Iya. Iya, karena dari 20 ya ke 60. Nah, itu GLBB-nya saya pakai warna lain misalkan hijau. Ini ya GLB-nya dia itu ciri-cirinya garis lurus mendatar. Itu terjadi mulai detik ke-20 sampai detik ke-60, artinya 60 kurangi 20 adalah 40 detik. Jadi selama 40 detik dia mengalami GLB. Ya, berarti siapanya D. Ada pertanyaan? Bisa ya baca grafik ya? Iya, Pak. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan nomor 6. Pak, mau nomor 5, Pak. Ya, silakan. Kasih. Sekarang. Nah, ini. Adi dan Budi berjalan kaki mendatangi suatu tempat yang berbeda. Adi berjalan dengan laju tetap 0,8 meter per second, sedangkan Budi dengan tetap 1,2 meter per second. Jika pada pukul 9.15 jarak mereka adalah 1,44 meter, mereka akan berpapasan pada pukul titik-titik. Ya, saling mendatangi tempat. Dari tempat yang berbeda tapi saling mendatangi. Tahu saling mendatangi ya? Jadi misalkan ini tempatnya ini.
Jadi saling mendatangi itu gimana berarti? Bentar. Kalau di sini adalah Adi, berarti di sini adalah Budi. Ini Adi, ini Budi. Nah, mereka saling mendatangi, berarti arahnya saling mendekat. Oke, sekarang Adi itu memiliki kecepatan yaitu 0,8 meter per second. Sedangkan Budi memiliki kecepatan yaitu 1,2 meter per second. Lebih cepat siapa anak? Adi apa Budinya ini? Adinya 0,8, Budinya 1,2. Siapa yang lebih cepat ini berjalannya ini? Budi ya, kan 1,2 kan lebih besar daripada 0,8. Ya. Nah, ternyata jarak mereka pada pukul 9:25 ini ya, jaraknya itu adalah 1,44 kilometer. Berarti di sini ada satuan yang berbeda. Ini kilometer, di sini meter ya. Harus kita ubah dulu. Nah, pukul kapan mereka berpapasan atau pukul berapa mereka berpapasan. Nah, berarti kita mencari apanya ini anak-anak? Mencari jarak, kecepatan apa waktu? Waktu. Mencari waktu. Kalau mencari waktu, berarti kita harus cari apa nih? Jarak dibagi Yaitu jarak kecepatan. dibagi dengan kecepatan. Nah, jaraknya sudah ada belum? Sudah. Sudah ada. Nah, kecepatannya ada belum? Ada. Ada. Kalau mereka saling mendekat anak-anak, nanti kecepatannya akan ditambah apa dikurangi? Ditambah. Ditambah. Kenapa kok ditambah? Kan makin ke depan. Karena Makin mereka saling mendekat, maka pertemuan mereka juga akan semakin lebih cepat. Ya enggak? Maka kita tambah kalau pertemuannya mereka lebih cepat. Sehingga jaraknya adalah 1,44 kilometer. Lalu ya, kecepatannya merupakan gabungan kecepatan V Adi ditambah V Budi. Kita lanjutkan. Berarti T-nya sama sebanget. Ini kita ubah jadi bentuk meter anak-anak. Gimana ini? 1,44 kilometer ke meter. Kalikan berapa? Kalikan berapa ini? 1,44 kilometer ke meter. Meter ke meter kalikan 1000 ya. Maka kalau satu saja kali 1000 adalah 1000, 1,44 adalah 1440 meter. Nah, kecepatannya 0,8 tambah 1,2 berapa yuk? Nah, berapa? Hah? 2. Sehingga jawabannya 1440 dibagi 2. Berarti berapa jawabannya? 720, Pak. 720. Apa? Satuannya apa satuannya? Menit. Nah, kok menit? Detik. Second atau detik. Oh, Pak, jawabannya kok enggak ada, Pak? Karena belum apa? Belum kita ubah jadi menit. Sehingga waktunya 720 second ubah jadi menit. Caranya dibagi dengan berapa? 60. 60. Berapa? Coret-coret. 72 bagi 6. 12 menit. 12. 12 menit. Ya. Berarti 12 menit ya. Oke. Nah, sekarang tiba pukul berapa? Bagaimana cara mencari tiba? Bukan tiba ya, berpapasan. Tinggal ditambah. Berpapasannya. Berpapasan. Berarti pukul 09.25 ditambah dengan berapa? 12 menit. Maka jawabannya adalah 09.37 atau jawabannya yang B. Gampang kan ya? Iya. Gampang Pak, nomor 1 kok. Pak, Ya. nomor 1 jawabannya Pak. Aku lupa screenshot, Pak. Kenapa? Tuh, aku lupa screenshot. Yang nomor berapa? 1. Nomor 1. Ini nomor 1. Sudah? Sudah. Oke. Yang nomor berapa? Nah, ini sama ya. Soalnya sama dengan nomor 6 caranya.
karena saling mendekat. Oke. Soal nomor 7. Pada pukul 6, seorang pengendara sepeda berjalan dari titik A ke B. Bentar. Ya, kita ulangi lagi. Pada pukul 6, seorang pengendara sepeda. Mohon maaf untuk Cleo, untuk di-mute dulu ya. Kita ulangi lagi. Pada pukul 6, seorang pengendara sepeda berjalan dari titik A ke B. Pada saat yang bersamaan, sepeda lain berjalan dari B ke A. Mereka berjalan dengan kecepatan tetap dengan rute yang sama. Pengendara pertama tiba di titik B pada pukul 9. Sementara sepeda kedua tiba di titik A pada pukul 9.15. Pada jam berapa mereka saling berpapasan satu dengan yang lainnya? Ini soalnya tambah susah apa tambah mudah ini? Oke, gimana berarti? Silakan dicoba dulu. Ya, silakan dicoba dulu ya. Nah, ini sambil panjang bahas pelan-pelan. Mungkin kalau kamu mau mencobanya boleh. Jadi ini adalah pengendara A, ada pengendara A, ada pengendara B. Nah, pada pukul 06.00 ini sama-sama berjalan ya. Dari titik yang berbeda, dari A ke B, satunya dari B ke A. Kemudian sampai, nah jadi mereka berjalan, nah sampai titik B pukul 9, satunya adalah pukul 09.45. Dari sini kita bisa cari tahu apanya, yaitu mencari tahu kecepatan dari A. Oh sorry, bukan kecepatan ya, waktu. Waktu A. Berapa waktu A? Dari 6 ke 9. Berapa? 3 jam. Ya enggak? Kalau waktu B berarti berapa? 3 jam 45. 3 jam 45. Berarti 3 45 menit tadi berapa? 3/4. Nah, 3/4. berarti 3/4 jam. Nah, dengan mereka karena rutenya sama sebenarnya, maka untuk kecepatan, untuk jarak cukup kita beri apa? Ini jaraknya. Berarti cukup kita beri tanda S gitu aja ya, karena sama dan tidak ada apanya ini. Tidak ada apanya, Nana? Tidak ada nilainya. Nilainya tidak diketahui. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah kita tadi kalau untuk mencari yang ini, kalau untuk mencari waktu ketika mereka bersama-sama saling berpapasan, gimana cari caranya? Waktu sama dengan gimana? Waktu sama dengan, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, di mana jaraknya itu nanti kecepatannya ditambah ya, VA ditambah VB. Oke, ada pertanyaan di sini? No. Tidak ada. Nah, berikutnya berarti untuk mencari T, untuk mencari waktu ini ya, maka S-nya itu berapa Nana S-nya itu? S-nya kita tidak tahu. Kalau VA-nya berapa? Kecepatan A. Kecepatan A adalah jarak dibagi ya, jarak dibagi waktunya A. Berapa waktunya A? 3. Untuk kecepatan B yaitu jarak dibagi waktu B yaitu 3/4. Wah, susah apa enggak ini anak-anak? Bingung enggak? Bingung. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, berarti di sini S ya. Nah, Aku nggak ngerti Pak, tolong diulangi Pak. oh, diulangi lagi. Oke, sebentar. Oke, coba saya cari cara lain.
Nah, mungkin dengan cara lebih bertahap ya. Oke, jaraknya kan S. S itu kita belum tahu ya berapa ya. Maka kecepatan yang A, nah, kecepatan yang A adalah jarak dibagi waktu A. Berapa Pak jarak dibagi waktu A Pak? Jaraknya kita tidak tahu, waktunya 3. Ini waktunya A adalah 3. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. S sepertiga itu artinya juga boleh sepertiga dari S. Kemudian VB, kecepatan B yaitu jarak dibagi waktu B yaitu 3/4. Nah, berarti ini kalau kita sederhanakan 3/4 itu berapa anak? S per 3/4. 15/4. 15/4. Ini kita bisa sederhanakan jadi berapa? Menjadi S dibagi 15/4 artinya S dikali 4/15 dibalik ya. Menjadi 4S per 5 atau 4/5S. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, di sini saya langsung hapus biar cukup ya. Langsung saja ini adalah 4/5S. Jadi caranya dibalik 4 kali S menjadi 4/5. 15 apa 5 ini? 15 ya. 4/15S. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan. VA-nya kita tambah dengan VB. Kenapa VA ditambah dengan VB? Karena mereka saling mendekat. Nah, sehingga sepertiga S ditambah dengan 4/15S. Ini ada 3 dan 15 penjumlahan pecahan. Berarti diapakan? Disamakan penyebutnya. Ya enggak? Ya. Nah, berarti di sini jadi berapa nih? Menjadi 5 tambah 4. Nah, berapa 5 tambah 4? 9/15S. Sederhanakan dong 9/15S. Jadi berapa? 3/5S. 3/5S. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti bagaimana cara mencari kalau mereka berpapasan? Mencari waktunya yaitu S dibagi dengan VA ditambah VB. Seperti yang tadi kita sudah menjawab. Nah, S-nya tidak tahu. VA ditambah VB yaitu 3/5S. Artinya berarti S dibagi 3/5S. Berarti S dikali berapa? Ini kan dibagi ya, dikali menjadi 3 kali. 5/3S. Oke? Oke. Atau sebentar saya hapus dulu. Nah, T-nya. Berarti T-nya itu adalah saya ulangi lagi ya. Nah, saya ulangi lagi dari sini. Di sini ada yang bisa kita coret ya, S-nya kita coret. Nah, sehingga ini jadi 1 ya. 1/3/5 ya. Sehingga menjadi 1 dibagi 3/5. Sama dengan berapa? 5/3. Karena dibalik kan ya. Nah, 5 per apa? 5/3 apa? 5/3 jam. Nah, kalau mereka berangkat pukul berapa berangkatnya tadi? Pukul 9 ya berangkatnya ya? Berangkatnya pukul 9. Berarti pukul 9 kita tambah dengan 5/3 jam. 5/3 jam itu siapa yang tahu? Berapa jam dan berapa menit? Ayo, susah ya. 5/3 jam adalah 1/2/3 jam ya. Berarti artinya 1 jam berapa menit anak-anak? 318 menit. Ya enggak sih, Pak? 1 jamnya biarkan 1 jam. 2/3-nya jadikan menit. Kita kalikan 60 menjadi 40 menit. Ya enggak? Berarti Iya, 1 jam titik 40 sehingga kalau kita jumlah menjadi berapa? 10/40. Ya. Oh, salah ya. Mereka kan bukan jam 9, bukan berpapasannya. Sorry, jam 9 itu sampainya ya. Sampainya. Sebentar. Nah, saya salah di sini.
Oh bentar, ini tadi benar ya 1 jam 40 menit ya. Nah, sehingga mereka tiba 1 jam 40 menit setelah apa? Setelah mereka berangkat bersama-sama. Nah, mereka awalnya jam berapa? Oh, jam 6 ya, sorry. Jam 6 berangkatnya. Berarti 06.00 ditambah 1.40 sehingga menjadi 07.40. Maka jawabannya yang B. Gimana? Susah? Susah apa mudah, anak? Jadi sederhananya adalah nomor 6. Nah, ini soal yang nomor 7 yang agak susah. Di mana apa ini? Jaraknya tidak diketahui. Kalau tidak diketahui ya kita tinggal menyebutkan notasinya saja. Misalnya tidak diketahui S gitu aja ya. Nah, gimana? Susah enggak? Gampang. Nanti dicoba lagi ya. Nanti dicoba lagi. Atau perlu diulang pelan-pelan lagi? Lain kali kasih soalnya jangan susah gini ya, Pak. Iya, tadi kelupaan tadi. Oke, apa perlu diulang atau gimana? Tidak perlu. Saya ngikut aja, Pak. Ikut aja. Baik. Kita coba ulang sebentar ya. Nah, kita ulangi lagi. Jadi di sini itu pada pukul 6 seorang pengendara sepeda berjalan dari titik A ke B. Pada saat yang bersamaan sepeda yang lain berjalan dari B ke A. Ya. Mereka berjalan dengan kecepatan yang tetap melalui rute yang sama. Berarti kalau melalui rute yang sama tentu saja mereka suatu saat akan ketemu. Tapi di sini yang diketahui adalah bukan ketemunya, tapi ternyata mereka sampainya, di mana mereka sampai di titik B, berarti titik A ya, berarti orang yang bersepeda awalnya di titik A ketemu di titik B atau sampai di titik B pada pukul 9. Sedangkan pengendara kedua tiba di titik A pada pukul 9.45. Berarti awalnya dari titik B ke A tiba pukul 9.45. Dari sini kita bisa ketemu apanya? Yaitu waktu mereka dalam melakukan perjalanan. Pertanyaannya, pada jam berapa mereka saling berpapasan satu dengan yang lain? Nah, kita masih ingat tadi kalau berpapasan, kita harus cari tahu apanya, anak-anak? Mencari tahu. Ya, ini rumusnya tadi. Kalau mau mencari waktu berpapasan, yaitu nanti jarak dibagi kecepatan A ditambah kecepatan B. Nah, kita cari dulu kecepatan masing-masing ya. Bagaimana dengan kecepatan A? Kecepatan A adalah jarak yang ditempuh A dibagi waktunya A. Jarak tidak diketahui ya biarkan saja S. Nah, terus waktunya gimana? Jadi jam 6 sampai jam 9 berarti 3 jam. Artinya S per 3 itu artinya sepertiga S. Bisa ya, ngerti ya? Kita lanjut dengan kecepatan B. Gimana kecepatan B? Yaitu jarak yang ditempuh dibagi waktu. Maka jaraknya tidak tahu yaitu S dibagi waktunya yaitu 33/4. Kalau kita sederhanakan menjadi 15/4. Lalu sama dengan 4/15 S. Sudah ketemu nih kecepatan A dan kecepatan B. Kita tinggal tambahkan kecepatan A dan kecepatan B. Yaitu 1/3 S ditambah 4/15 S. Nah seperti penjumlahan pecahan biasa itu loh ya. Disamakan penyebutnya. Nah ketemunya 9/15 S atau disederhanakan menjadi 3/5 S. Lalu kemudian kita masukkan rumusnya ya. Untuk mencari waktu sama dengan jarak dibagi penjumlahan antara kecepatan A dan B. Ingat karena kenapa kok mereka harus dijumlahkan? Karena mereka berpapasan saling mendekat atau arahnya itu saling mendekat. Sehingga S dibagi 3/5 S. Nah ini S-nya bisa diapakan? Dicoret ya. Sehingga ini menjadi 1/3/5. Ya. 1/3/5 artinya 1 dibagi 3/5 ini nanti bisa dibalik karena dia pembagian maka dibaca di perkalian menjadi 5/3. Nah 5/3 apa Pak? 5/3 jam. Berarti mereka berpapasan 5/3 jam setelah pukul 6. Nah 5/3 itu adalah 2/3 jam. 2/3 kita jadikan ke menit. Nah caranya gimana Pak? 2/3 kalikan 60. 3 adalah 20, 20 kali 2 adalah 40.
Jadi 1 jam 40 menit. Kita tambahkan dari pukul 6 menjadi 07.40. Gimana? Susah apa enggak? Susah. Payah. Wah, langkahnya banyak ya, langkahnya ya. Ya, ya ini tahu ini soal apa ini? Fisika. Ya, ini soal fisika SMP ya. Nah, Kolek. SMP. Jadi kalau kamu belum bisa menyelesaikan ini, enggak apa-apa, wajar, kalian masih SD ya. Kalau bisa luar biasa. Nah, karena ini adalah soal SMP, di mana anak SMP pun terkadang tidak bisa ya. Pernah saya coba beberapa anak SMP, mereka tidak bisa. Oke. Sekarang nomor 8. Nah, ini lebih ke fisika ya. Jadi ini benar-benar fisika ini. Jarak gunung dari pesawat dapat diukur dengan memancarkan gelombang ultrasonik. Wah, berarti ada beberapa pesawat itu yang mereka itu punya alat ukur deteksi terhadap apa? Terhadap permukaan tanah ya. Nah, atau bahkan masing-masing pesawat sekarang sudah punya seperti itu, seperti radar itu ya. Jadi dia tahu berapa ketinggian dari permukaan daratan. Oke, ternyata dengan menggunakan gelombang ultrasonik ya. Nah, gelombang ultrasonik ini dilepaskan kemudian setelah 2 detik, berarti setelah 2 detik itu anak-anak setelah dari ke bawah nanti naik ke atas diterima lagi. Nah, berarti 2 kali perjalanan ya. Nah, ternyata kecepatan gelombang ultrasonik itu adalah 400 meter per second. Nah, pertanyaannya jika di depan pesawat hanya ada gunung, maka jarak ke pesawat itu adalah, oh ternyata di depan ya, gunungnya di depan. Ya, oke. Nah, ketemu berapa? Wah, ini sudah ada 2 yang sudah menjawab. Nomor Pak, 8. Pak, Kenapa? selesainya jam berapa, Pak? Selesainya 15 menit lagi. Oh, aku izin live ya, Pak. Aku Oke. ada live. Oke. Oke, sudah ada Chelsea yang menjawab. Salah itu, saya salah ketik. Oh, salah ketik. Oke. Nah, di sini anak-anak kita tahu ya jarak yang ditempuh oleh gelombang ini, ingat loh ya, jaraknya itu bolak-balik. Ya, jaraknya bolak-balik. Nah, berarti nanti mencari jarak gunungnya gimana, Pak? Mencari jarak gunungnya nanti karena itu bolak-balik, maka nanti jaraknya seperti mencari jarak yaitu kecepatan dikali dengan waktu, tapi harus diapakan anak-anak? Harus dibagi 2. Kenapa kok harus dibagi 2? Yuk, kenapa harus dibagi 2? Karena bolak-balik. Nah, karena gelombangnya menempuh bolak-balik. Baik, kecepatannya sudah tahu yaitu 400 ya, lalu waktunya adalah 2 detik dibagi dengan 2 ya, selesai. Seret-seret ya 400. Nah, jadi gunungnya adalah 400 meter di depan pesawat. Oke, jawabannya adalah B. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kenapa bukan yang D, Pak? Oh, ya karena harus dibagi 2 ya. Oke. Silakan kalau ada yang tanya nomor 8. Tidak ada? Tidak. Tidak ada. Baik. Nah, ini tentang jarak pesawat ya. Berarti itu tentang cara kerja sonar. Sebentar, saya carikan soal yang serupa ada enggak ya? Nah, ini nomor 10. Nah, kalau tadi pesawat sekarang adalah kapal laut. Nah, ini mirip ini. Ayo silakan dicoba. Nah, ya caranya sama aja ya. Sudah ketemu jawabannya? Silakan ditaruh di kolom chatnya. Dari sebuah kapal laut itu tengah laut dibunyikan genta ya, dan 6 detik kemudian terdengar gema bukan gempa dari genta tersebut, artinya ini sudah memantul kembali lagi ke kapal laut. Kalau diketahui bahwa laut dalamnya laut adalah 4.200, hitunglah cepat rambat bunyi. Jadi cepat rambatnya gimana?
Berapa meter per detik ini? Kedalamannya sudah ada nih 420 meter. Apa rumusnya tadi? Kalau kerja sonar berarti jaraknya sama dengan kecepatan dikali waktu, tapi diapakan? Dibagi 2. Ya. Jaraknya sudah ketemu 4.200. Kecepatannya Pak belum ada. Waktunya 6 detik dibagi 2. Ya. Oke, sudah ada yang menjawab? Ada yang lain menjawab? Ayo, berapa kecepatannya? Coret-coret yaitu 3, maka V-nya adalah 4.200 dibagi 3. Berapa Nana? 4.200 dibagi 3? 1.400. Nah, 1.400. Berarti jawabannya yang D. Ya, Chelsea sama yang lain benar. Ya, kita cari soal ada enggak soal yang serupa. Udah ada sudah ya. Nah, itu kalau soal yaitu cara kerja sonar anak-anak ya. Jadi cara kerja sonar itu nanti ada perbedaan cara mengerjakannya, yaitu untuk mencari jaraknya nanti adalah kecepatan dikali waktu, tapi harus dibagi 2. Kenapa? Karena sonar itu dia adalah bolak-balik. Nah, ini bisa diterapkan. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Kenapa? Screenshot. Ya, silakan screenshot. Ini nanti dikirim ke WhatsApp kan? Dikirim nanti ya, jangan walaupun enggak screenshot nanti hasil coretannya dikirim ke WA. Nomor berapa sekarang? 11. Nah, ini bunyi buntur. Ini bentar, ini nilainya kok terlalu tinggi nih. Ini sebentar. Saya ralat ya. Ini saya ralat. Nah, 11/12 menit. Nah, saya ganti. Bunyi guntur baru terdengar 11/12 menit. Kemudian setelah terjadi kilat. Jika cepat rambat bunyi adalah 3.400 meter per detik, maka jarak antara kilat dengan pengamat berapa? Ada enggak? Kalau enggak ada, coba sebutkan angkanya saja. Ini kemungkinan ada terjadi kesalahan ketik ini, anak-anak. Oke, ini anggap saja tidak berlaku ya. Ya, silakan. Bunyi guntur baru terdengar. Nah, saya ganti lagi. Maaf. Nah, gini. Ya, nah ini yang betul. Bunyi guntur baru terdengar 1/12 menit. Kemudian setelah terjadi kilat. Tahu anak-anak bedanya guntur sama kilat? Guntur Tahu itu ya? bunyinya, kilat Kalau itu. guntur itu bunyinya, kalau kilat itu cahayanya. Guntur duar-duarnya. Oh, guntur duar-duar itu. Kalau kilat itu cahayanya. Dan mereka apakah terjadi perbedaan kalau sampainya ke kita? Siapa dulu biasanya? Ada kilat dulu. Kilat dulu. Kenapa kok kilat dulu? Kok bukan guntur dulu nanti yang sampai ke Cahaya kita? lebih cepat daripada suara. Iya, karena cahaya lebih cepat daripada suara. Cahaya itu punya kecepatan berapa, Nana? 3 kali 10⁻8 meter per second. Ya, 3 kali pangkat 8 10 meter per second. Karena dia kecepatan sangat tinggi, berarti kita anggap kilat ini terjadi seketika. Jadi kalau kita melihat kilat, ya itu terjadi ketika saat itu. Kenapa? Karena memang Cahaya itu kecepatannya itu 7 kali
keliling bumi. Iya, jadi 1 detik itu kecepatannya, atau kalau kita mengendarai cahaya ya, 1 detik itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. 1 detik itu anak-anak. Ya, jadi artinya itu kilat itu kita anggap terjadi seketika. Nah, dan gunturnya terjadi gunturnya ini 1/12 menit dari terjadinya kilat karena memang kecepatan udaranya ada ya. Nah, kira-kira berarti jaraknya, berarti jarak gimana jarak? Jarak sama dengan kecepatan kali dengan waktu. Nah, kecepatannya berapa? 340. Waktunya berapa? 1/12 tapi menit, Pak. Kita kalikan dulu dengan 60 untuk jadi detik. Nah, sehingga gimana ini? Coret-coret ya. Jadi 5. Berarti gimana? Jawabannya adalah 1.700 meter. Ya, berarti jawabannya yang D. Wah, Chelsea sama Elaine lagi yang menjawab jawabannya D. Betul sekali. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada ya? Nah, ini. Sudah matematika. Kenapa? Sudah kayak matematika. Loh Pak, ini matematika apa fisika Pak? Ya Lah, kan kan fisika. memang fisika itu Fisika adalah Fisika sama mat memang mirip. tapi bedanya sama matematika kan ada bedanya tadi kan ya. Ini ada kilatnya. Berarti kamu harus tahu konsepnya kilat itu bagaimana ya. Dan itu yang dipelajari di fisika. Kilat itu kecepatannya sampai 3 kali 10⁻8. Nah, ini apakah ada di matematika? Nah, kadang enggak diketahui begitu kan ya kalau di matematika. Ini namanya fisika, Nana. Oke, di sini seorang perenang dekat laut menerima 2 bunyi ledakan yang datangnya dari suatu ledakan. Injang nomor 9 tadi belum. Nomor 9. Kelewat ya? Iya, tadi dilompat. Oh iya, nomor 9. Ini ada hubungannya dengan apa namanya? 2 gaya yang bekerja. Ini air sungai mengalir ke arah timur. Nah, ini berarti anggap saja ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur ya. Berarti nanti air sungai mengalir ke arah timur. Jadi arusnya begini. Nah, ya. Arus. Kemudian jika perahu dari arah selatan berarti yang bawah ya. Saya gambar dengan warna yang berbeda saja. Ini daratan yang dari selatan, berarti dia nanti akan menuju ke arah utara. Nah, ini perahunya, Nana. Perahunya itu akan menuju ke arah selatan. Namun karena arusnya itu ke arah timur, maka nanti apa yang terjadi sama perahunya ini, anak-anak? Ini perahunya nih ya. Dia mau nyebrang ke arah utara. Ya. Tapi karena adanya arus, apa yang terjadi sama kapal ini? Kira-kira. Dia akan apa yang terjadi? Dia akan bergerak sedikit ke arah timur. Nah, arahnya miring. Kenapa kok arahnya miring? Karena melawan Karena terkena 2 gaya. Jadi gayanya terkena ada 2 ya. Satunya yaitu ke arah timur melaju sebesar 1,5 ya. Lalu berikutnya dia tegak lurus ke arah dari selatan ya. Sebanyak 2 ya. 2 meter per second. Sehingga apa yang terjadi anak-anak? Yang terjadi ke sini. Nah, ini yang namanya resultan ya. Namanya resultan gaya. Maka kita harus mencari nih. Berarti sama seperti mencari apa ini? sisi miring pada segitiga. Nah, sisi miring pada segitiga. Berarti melibatkan rumus apa dalam matematika?
Pitagoras. Pitagoras. Wah, ada Pitagorasnya ya di fisika ya. Ya, oke. Ah, berarti di sini anggap saja yang A adalah 2, yang B adalah 1,5. Maka kita mencari C atau sisi miringnya yaitu akar dari A kuadrat plus B kuadrat ya. Ini adalah rumus dari Pitagoras. Ya, saya ulangi lagi rumus dari Pitagoras. Ketika ada segitiga siku-siku di sini A, di sini B, bagaimana cara mencari C? Nah, C-nya adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Kita lanjutkan. Berarti di sini akar dari 2 kuadrat ditambah, ini saya lebih suka 3/2 ya, enggak apa-apa ya, 1,5 saya ubah menjadi 3/2 ya. Ya, ini dikuadratkan juga. Karena kan 1,5 kan 3/2 sama. Oke, ada 2 kuadrat jadi berapa? 4 ya. Nah, 3/2 kuadrat adalah 9/4. Nah, kita lanjutkan. Ini berarti 4-nya 4/1 anak-anak. Nah, kalau kita sederhanakan atau kita samakan penyebutnya jadi berapa ini? Jadi 16/9/4. Iya enggak? Nah, menjadi 25/4. Nah, di akar nih 25 kalau di akar berapa? 5. 5/2. 2. Berapa 5/2 itu? 2,5. 2,5. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang C apa yang D? Nah, kalau enggak C yang D ya. Ya, jadi arahnya kemana? Kelihatannya D. D ya, tapi kok Tenggara ini? Sebentar. Oh, arahnya ke selatan anak-anak ya. Sorry. Ini dari utara ke selatan, berarti perahunya terbalik anak-anak. Sorry ya. Perahunya dari utara ke arah selatan. Nah, berarti perahunya itu sebenarnya tadi itu dari utara, ini perahunya. Ya, ke selatan maunya, tapi ternyata karena kena arus, berarti begini. Sehingga ini menjadi 2,5 meter per second ke arah tenggara. Jadi jawabannya yang D. Ada pertanyaan? Ini di fisika ya. Nah, seperti itu. Ini berhubungan dengan resultan gaya untuk fisikanya. Digabung dengan matematikanya. Ya, berkaitan dengan teorema Pitagoras. Wah, seru sekali nih kalau mereka digabungkan begini ya. Oke, nanti silakan dipelajari lagi. Nah, nanti bisa ditanyakan kalau masih ada yang bingung. Oke, karena waktunya panjang habis, ini masih ada beberapa soal. Ada berapa ini? 12, 13, 14, 15, 16. Ada 4 soal ya. Nah, coba ini aja, coba nomor terakhir. Ini tidak perlu dihitung ini. Bunyi sirene ambulan terdeteksi oleh pendengar dengan frekuensi FP ya. FP itu ya dikatakan FP gitu aja. Nah, nilai frekuensi ini akan lebih besar jika apa, Nana? Kira-kira? D. Hah? Yang? D. Yang D. Ketika pendengar dan ambulan di hukum bergerak Doppler saling mendatangi. Ini adalah efek apa, Nana? Doppler. Efek Doppler. Ya, kalau kita Di itu mana saat maka itu sumber bunyi itu mendekati pendengarnya maka semakin keras frekuensinya. Oke, itu juga kalau kita menonton orang yang sedang balap ya, atau balap mobil, balap sepeda atau motor GP misalkan ya. Ketika awal-awalnya kan kita mendengarnya nah, itu efek dari Doppler. Dari awalnya kelihatan sangat keras, lebih keras lagi. Ketika sampai puncaknya setelah melewati kita nanti frekuensinya akan menurun. Itu namanya efek Doppler dan akan lebih besar frekuensinya ketika mereka saling mendekat. Oke, anak-anak. Itu yang lain nanti bisa kita bahas di kesempatan yang akan datang. Oke. Pak, maksud yang tadi. Yang mana? Yang mana? Yang Doppler. Yang ini. Baik, terima kasih anak-anak semuanya yang telah bergabung. Nah, sebentar lagi akan saya kirim ini PDF-nya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi hari apa ya? Ketemu lagi ya.
lagi hari Kamis ya. Kamis karena besok Pak Enjang ada penutupan expo sehingga Pak Enjang harus standby mulai dari pagi sampai malam sampai bongkar-bongkar standnya Pak Enjang ya. Jadi tidak bisa pembelajaran. Oke.